Selamat bergabung di iNewsroom Weekend bersama saya Abraham Silaban. Kami akan menginformasikan sejumlah informasi yang kami hadirkan kepada Anda dalam sepekan ini. Kami hadirkan informasi pertama mengenai pohon tumbang yang terjadi yang menimpa sebuah minibus. Arus kendaraan di kawasan Gunung Gumitir Jember macet hingga 2 km lebih setelah sebuah pohon besar tumbang di kilometer 36 Desa Garahan, Kecamatan Silo dan menimpa mobil yang melintas. Beruntung pohon hanya menimpa bagian depan mobil sehingga tidak ada korban jiwa. Ya Allah. Petugas dari Kepolisian Sektor Silo dan BPBD Jember berupaya memotong pohon yang menutup jalan. Besarnya pohon menyulitkan proses evakuasi pohon. Sementara itu pengendara roda 2 yang tidak sabar nekat melintas di bawah pohon yang tumbang agar bisa segera sampai di tempat tujuan. Setelah 2 jam lebih pohon ini akhirnya berhasil dipotong. Warga yang melintas pun ikut bergotong royong memindahkan potongan pohon. Di kilometer 36 kalau dari Jember sebelum Batu Gudang ada pohon yang tumbang, pohon yang besar dan melintang di jalan sehingga kedua arus dari Banyuwangi atau Jember sebaliknya mengalami kemacetan. Arus kendaraan kemudian berangsur normal dengan buka tutup. Tumbangnya pohon besar ini dimungkinkan karena curah hujan yang tinggi di kawasan Gunung Gumitir sejak semalam. Dari ambulan Kita ke informasi berikutnya, seorang remaja perempuan tewas setelah ditusuk orang tak dikenal di kawasan seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Kematian korban membuat keluarga histeris. Keluarga korban menangis histeris saat melihat jenazah korban terbujur kaku di Rumah Sakit Bari, Palembang, Sumatera Utara. Korban JL berusia 15 tahun tewas ditusuk 2 orang tak dikenal. Ia ditusuk saat tengah membonceng motor bersama rekannya untuk mengambil barang pesanan. Saat itulah tiba-tiba orang tak dikenal menyerang korban hingga akhirnya tewas. Tidak kenal. Jadi cewek kita posisi dibonceng? Posisi di belakang deh. Dibonceng? Iya, dengan aku. Ditujai bagian mana? Belakang? Sini nah. Jadi pelaku yang berapa itu? Wong dua. Wong dua? Iya. Habis nujak mana pelaku? Lari. Tidak kenal juga cewek kau? Tidak kenal kalau. Di mana TKP? Di dulu, sebelum Kempang Mangjun. Kasus ini ditangani jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Untuk motif saat ini masih dalam tahap penyelidikan karena ini masih dilakukan penyelidikan oleh tim kita Reskrim S1. Korban ini sedang apa kemudian? Untuk korban pada saat itu dari arah Ketapati mengarah ke Seberang Ulu diduga tanpa diketahui. Terus di bagian apa dan? Luka di bagian apa? Luka sementara tusuk di bagian leher sebelah kanan dan di bagian kaki. Jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Desa Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah Gabriela Melani, tenaga kesehatan korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata. Saat melakukan evakuasi, petugas sempat ditembaki KKB. Jenazah Suster Gabriela Melani, korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata Papua, berhasil dievakuasi dari dasar jurang yang terjal. Proses evakuasi melibatkan petugas gabungan TNI Polri. Sementara itu, satu tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoy hingga saat ini masih hilang dan belum ketahui nasibnya pasca penyerangan KKB Senin lalu. Usai penyerangan, petugas gabungan TNI Polri memperkuat pasukan untuk mengejar para pelaku. Kita sudah perkuat pasukan, ya kita akan kejar. Ya, ada berapa kekuatan? Kekuatan kita tambah 1 peleton. Dari Brimob juga mereka akan tambah kekuatan, mungkin juga 1 peleton juga. Ya kita akan kejar mereka. Selama proses evakuasi, petugas sempat mendapat gangguan tembakan dari kelompok separatis yang berada di seberang jurang. Namun gangguan ini dapat diatasi sehingga jenazah dapat diangkat. Usai dievakuasi, jenazah Suster Gabriela diterbangkan ke Jayapura.
Usai tewas dalam kontak tembak, 2 jenazah teroris Poso tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palu dini hari tadi. Usai diotopsi, kedua jenazah teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur dipastikan Ali Kalora yang merupakan pimpinan dan 1 anggotanya Jaka Ramadan. Mereka tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya di Pegunungan Desa Astina, Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Sabtu sore. Satgas Madagoraya masih memburu 4 DPO lainnya yang merupakan anak buah Ali Kalora, yaitu Askar Nae, Suhardin, dan Ahmad Ghazali. Satgas meminta mereka untuk segera menyerahkan diri. Yang kedua, Jaka Ramadan. Ini orang Banten, ada di sini. Kita akan dalam informasi terbaru dari Poso, Sulawesi Tengah bersama dengan Jimmy Hendrik. Jimmy, apa informasi terbaru dari sana? Saat ini tim Madagoraya sedang masih melakukan pengejaran terhadap sisa 4 DPO itu, Bang. Ya, kami tidak mendengar dengan baik laporan Anda. Bisa diulang kembali, Jimmy? Saat ini tim Madagoraya sedang mengejar 4 sisa DPO yang ada di Poso itu. Oke, bagaimana suasana terkini pengejaran? Suasana terkini pengejaran sangat baik karena di sana kampung-kampung di sana sudah dijaga-jaga oleh aparat polisi dan TNI yang ada di lapangan. Apakah ada potensi ancaman atau suasana yang dirasa mencekam oleh warga setelah pimpinan Majelis MIT Ali Kalora diburu dan dalam kondisi tewas? Saat ini tidak ada ancaman yang didapat oleh masyarakat atau gangguan-gangguan apa, karena di sana ada tim yang sudah dibentuk untuk mengawasi lokasi situ. Dan di sana juga ada posko yang dibangun oleh tim Madagoraya sendiri, Bang. Ya. Bagaimana polisi memastikan bahwa warga akan dalam kondisi aman? Karena polisi tadi bilang di sana ada tim yang sudah khusus untuk menjaga daerah situ dan masyarakat mendapatkan trauma healing dari kejadian tersebut. Oke, Jimmy, barangkali Anda bisa ceritakan kepada kami bagaimana detik-detik perburuan Ali Kalora? Pada kemarin, Sabtu kemarin, sore sekitar jam 18, tim dari Madagoraya yang terbentuk dari TNI, Polri dengan Densus 88 sedang melakukan pengintaian dengan tim Intel. Setelah melakukan pengintaian beberapa hari, tim Madagoraya pun melacak ke 2 DPO itu sehingga melakukan kontak senjata beberapa saat sehingga menewaskan 2 anggota DPO itu, termasuk Ali Kalora, pimpinan MIT. Oke. Ada udah mendapat informasi apakah artinya akan ada yang meneruskan kepemimpinan Ali Kalora? Untuk saat ini polisi belum pernah menyebut siapa lagi pemimpin yang baru karena mereka sudah terpencar dari 2 ke 4. Jadi yang kan berenam ini terpisah dari 2 dengan 4. Sehingga yang 2 ini yang baru didapat. Sehingga 4-nya ini masih lagi dikejar oleh tim Madagoraya. Baik, terima kasih Jimmy Hendrik atas laporan Anda langsung dari Poso. Pelaku pelemparan bom molotov di rumah seorang pendeta di Makassar diringkus polisi. Pelaku mengaku sakit hati karena dipecat oleh korban. Kurang dari 3 jam usai kejadian, polisi meringkus pelaku pelemparan bom molotov di rumah seorang pendeta di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari rumah korban. Geraldus, 37 tahun, mengaku tak terima karena dipecat oleh korban dari gereja tempatnya bekerja. Ia pun membuat sendiri bom molotov yang ia gunakan. Polisi minta barang bukti botol berisi bensin, lakban, serta motor pelaku dan motor korban. Sementara pelaku dibawa ke Polsek Tamalan Rea. Untuk motif dari pelaku ini saat kami interogasi, pelaku menjelaskan bahwa pelaku merasa sakit hati karena sudah difitnah dan dipecat dari pekerjaannya oleh korban. Ada berapa pelaku yang teridentifikasi? Untuk pelaku sampai saat ini hanya 1 orang yang kami telah identifikasi.
Sebelumnya pada Minggu dini hari, rumah pendeta Lukas Dayung di Kompleks Koilham Tamalan Raya tiba-tiba dilempari oleh bom molotov. Bom mengenai sebuah motor yang tengah terparkir. Jadi saya tidur, pas ada letupan-letupan, apa ini? Saya langsung bangun, saya lihat, wih, kenapa ada api menyala di sini? Ibu datang lihat, wah, ada api di sini menyala. Ternyata, karena ditahu dari mana sumbernya ini api, diperiksa. Tinggal sapu lidi yang terbakar, dilihat, oh ternyata habis itu botol di situ terbakar. Ya, kita akan dalami kasus ini bersama dengan kontributor kami yang melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin. Yoel, disebutkan pelaku merasa difitnah oleh korbannya seorang pendeta. Benarkah demikian? Baik, Abraham dan juga pemirsa, setelah hasil penyelidikan hingga penangkapan terhadap pelaku yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polsek Tamalan Raya bersama Jatanras Polrestabes Makassar, memang pelaku merasa sakit hati karena korban di mana tempat dia bekerja dipecat oleh si korban sendiri, sehingga pelaku berinisiatif membuat seakan-akan meneror korban tersebut dengan membuat bom molotov dan melempari rumah korban yang berada di Jalambung Tamalan Raya. Abraham. Artinya antara pelaku dan korban saling kenal ya? Baik, betul Abraham. Antara pelaku dan korban sendiri memang sudah lama menjalin antara majikan dan pekerja sendiri. Antara dia memang pelaku ini diantaranya sebagai bekerja di dengan memakai jasa dari korban sendiri. Oke. Bagaimana kemudian modus pelaku? Dari mana dia merangkai bom molotov dan lain sebagainya untuk mengancam korbannya? Hingga saat ini kita belum tahu pasti Abraham sejauh apa sebagaimana motif dari pelaku. Tapi memang hasil pemeriksaan sementara dari penyidik Reskrim Polsek Tamalan Raya, memang pelaku sengaja untuk merencanakan hal-hal yang meneror si korban sendiri, diantaranya dia kemungkinan dia mengajak rekannya atau seperti apa sehingga membuat bom molotov dan langsung melempari rumah korban di Jalambung Tamalan Raya. Artinya sebetulnya persoalannya ini bersifat pribadi ya, tidak ada kaitannya dengan korban yang merupakan seorang pendeta, disebutkan demikian. Kemungkinan Abraham, kemungkinan dendam pribadi lantaran pelaku sendiri tidak terima sehingga mungkin timbullah otak-otak yang tidak diinginkan sehingga pelaku meneror korban di rumahnya sendiri. Baik, terima kasih Yoel Yusfin atas laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, seorang pria melakukan siaran langsung gantung diri di TikTok. Keluarga melihat sejumlah kejanggalan dalam video live tersebut. Kami bahas usai jeda.